Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa, sama-sama mencoba mencari ilmu, mencari pengetahuan yang sekiranya bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat dalam beribadah, yang kemudian tentu saja apa yang kita lakukan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, begitu juga para santri Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Di kesempatan pagi hari ini tidak lupa kami juga menyapa kepada para pendengar atau para pemirsa dimanapun antum berada, yang ketika hari Kamis kedua mendatang ini, maka kajian kita berada di masjid bersama para santri di sini, sehingga mungkin nanti lagi-lagi tidak ada sesi interaktif untuk menyetorkan bacaan ya. Untuk kesempatan kali ini insyaallah kita peruntukan terlebih dahulu bagi para santri di sini atau para hadirin mungkin yang ada di sini. Nah, hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, terkhusus kepada para santri mungkin kita himbau terlebih dahulu supaya betul-betul bisa memperhatikan, supaya betul-betul bisa berusaha memahami apa yang disampaikan ya. Kemudian bisa antum tulis nanti ketika memang sudah mendapatkan faedah. Insyaallah setiap pertemuan yang kita lakukan di sini poinnya ringan-ringan ya. Poinnya ringan-ringan. Biasanya cuman membahas satu poin ya, cuma membahas satu poin, kondisinya seperti apa, kasusnya apa, contohnya seperti apa, sudah selesai. Makanya mudah sebetulnya untuk dicatat ya. Mudah untuk dicatat, insyaallah mudah juga untuk difahami. Dan kebetulan apa yang sedang dibahas adalah apa yang antum pelajari juga, apa yang kita jadikan program di ma'had, yaitu matan tuhfatul atfal ya, yang sedang atau sudah antum hafalkan semuanya rata-rata ya. Maka silahkan ya,
tingkatkan kemampuan ya. Setelah dihafal kemudian berusaha memahami apa yang disampaikan. Antum sudah hafal misalnya matannya ya, kemudian berusaha bisa memahami setiap apa yang dituliskan di dalam matan tersebut. Syukur-syukur nanti suatu saat antum bisa menjelaskan ya. Nah, makanya kalau bisa ya antum bawa juga matannya ya. Karena memang yang dibahas juga matan yang semuanya saya kira punya ya. Semuanya saya kira punya. Taib, fungsi dari berusaha memahami apa yang disampaikan juga adalah biar supaya tidak ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk ini yang berusaha ngumpet di balik badan temennya, biasanya emang nggak mau perhatian, nggak mau memperhatikan, nggak berusaha memahami, akhirnya ngantuk. Orang kalau serius itu nggak bakal ngantuk. Sering disampaikan tidak? Sering. Berusaha fahami, berusaha meresapi, berusaha ambil poin. Oh ini poin. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita masih dalam penjelasan tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana pertemuan lalu kita sudah masuk di bab idgham. Di bab idgham ya. Bait yang ke-9, watsani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad thabatat. Ini sudah kita jelaskan ya. Minum dulu. Tiis gini. Wathani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad thabatat. Ya, bait ini menerangkan masih dalam pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Lihat, ini mudah ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Antum rata-rata secara praktek sudah faham dan bisa. Tapi fahami juga secara teorinya ya. Fahami juga, berusaha memahami secara teori sehingga antum bisa menjelaskan kepada orang lain nanti. Secara keilmuan pun akan lebih kuat. Ya. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua ya. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama sudah kita bahas, yaitu izhar ya, izhar halqi tepatnya, izhar halqi. Kemudian yang kedua adalah idgham ya, hukum idgham. Bait ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan yang lalu. Pembahasan pertemuan lalu juga di sini ya, bersama para santri. Jadi hukum yang kedua adalah idghamun bisittatin, yaitu idgham ketika nun sukun dan tanwin tersebut berjumpa dengan 6 huruf. Ya. Nun sukun dan tanwin itu hukumnya diidghamkan, dileburkan, dimasukkan kepada 6 huruf idgham. Apa 6 huruf tersebut? Atat fi yarmulun ya. Yang mana 6 huruf itu datang atau terkumpul dalam kata yarmulun ya, dalam kata yarmulun, yaitu ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Indahum qad thabatat, yang telah ditetapkan oleh para ulama ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, apa definisinya ya, jumlah hurufnya, kemudian sebab terjadi dan juga faidah daripada idgham tersebut. Nah, kemudian lanjutan baitnya, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Lanjutan bait berikutnya adalah menerangkan tentang bahwa idgham itu ada 2 macam. Lakinnaha qismani, akan tetapi ia, haknya ini kembali kepada idgham atau kembali kepada huruf-huruf idgham ya. Huruf-huruf idghamnya ha, lakinnaha ya.
haknya ini kembali kepada huruf-huruf idgham, atau boleh dikatakan kepada idgham, kepada hukum idghamnya. Tapi di sini lebih kuat ya secara makna, haknya ini hak dhamir di sini kembali kepada huruf-huruf yarmulun ya. Huruf-huruf idghamnya dikuatkan dengan kata yanmu nanti di belakang ya. Lakinnaha, akan tetapi hukum idgham atau huruf-huruf idgham ini qisman. Ada dua macam. Qismun yudghama fihi bi gunnah ya. Biyanmu ulima, atau qismun yudghama fihi bi gunnah ya. Yang pertama adalah qism yang pertama, macam yang pertama adalah idgham bi gunnah, qismun yudghama ya. Yudghama ini maksudnya adalah qism atau macam yang jenis yang diidghamkan ya. Afwan, yudghama fihi bi gunnah, yang diidghamkan fihi bi gunnah, yang disertai dengan gunnah ya. Macam idgham yang pertama adalah idgham fihi bi gunnah, yang disertai dengan gunnah, atau biasa disebut dengan apa? Idgham bi gunnah. Biyanmu ulima, yaitu ketika ya, nun sukun ataupun tanwin. Kita sedang membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan yanmu, 4 huruf idgham dari yang 6 disebutkan tadi. Hurufnya adalah terkumpul dalam kata yanmu, yaitu nun, ya, nun, mim, dan waw. Ulima, yang diketahui oleh para ulama ya, atau yang kita ketahui bersama. Nah, iya, lakinnaha ya, dalam bait ini maksudnya adalah akan tetapi idgham pada 6 huruf ya. Idgham pada 6 huruf yarmulun tadi ya. Ternyata ada 2 macam qisman ya. Ternyata ada 2 macam. Qism yang pertama, ini bait ini menerangkan kepada kita tentang macam idgham yang pertama. Jenis idgham yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Terjadi kapan? Yaitu ketika berjumpa dengan 4 huruf yang disebutkan tadi. Nun sukun ataupun tanwin yang berjumpa dengan 4 huruf yang tadi disebutkan. Baik, disebutkan di dalam kitab di sini, bait yang ke-10 ini menjelaskan bahwa idgham terjadi menjadi 2 macam atau 2 jenis. Ya. Pembagian tersebut dibagi berdasarkan keadaan gunnahnya. Nah, ini perlu ditekankan. Jadi idgham itu ada yang ditinjau dari sisi gunnahnya. Ada idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat hurufnya. Makanya ada idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, ya. Idgham mutaqaribain. Nah, ini idgham yang apa? Yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Idgham mutamathilain, mutajanisain nanti juga ada ya. Meskipun tidak bahas idghamnya, tapi mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain nanti juga ada pembahasannya. Nah, kalau yang sedang kita bahas ini adalah idgham yang ditinjau dari sisi apa? Ada gunnahnya atau tidak? Ya. Ada gunnahnya ataukah tidak? Ada macam idgham yang lain lagi. Ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi sempurna ataukah tidak idghamnya ya. Nah, jadi ada 3 tinjauan untuk permasalahan idgham ini ya. Tapi yang sedang kita bahas adalah idgham yang berkaitan dengan ada gunnahnya ataukah tidak. Nah, tentang ada gunnah ataukah tidak, maka ada 2 macam, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang sedang kita bahas adalah
idgham bi gunnah ya. Macam idgham yang pertama ini adalah idgham bi gunnah. Yang sedang kita bahas ini adalah idgham bi gunnah. Apa maksudnya idgham bi gunnah? Ya. Idgham bi gunnah tentu saja adalah idgham meleburkan ya. Meleburkan, kemarin kita sudah bahas apa definisi daripada idgham. Masih ingat enggak? Coba siapa yang bisa ditanya? Idgham definisinya apa? Apa itu idgham? Zaki tahu nggak? Fadlan tahu nggak? Nabil apa? Biasanya Nabil tahu. Apa idgham itu? Memasukkan. Memasukkan apa? Iya, memasukkan satu huruf kepada huruf lainnya, boleh. Sehingga menjadi satu huruf. Nah, ini disebut dengan idgham, ya. Tapi yang sedang kita bahas adalah memasukkan nun sukun. Karena hukumnya di sini yang sedang kita bahas adalah hukum nun sukun. Memasukkan nun sukun kepada huruf berikutnya dengan disertai gunnah. Nah, inilah yang sedang kita bahas, yaitu idgham bi gunnah. Memasukkan nun sukun kepada huruf berikutnya itu dengan disertai gunnah ya. Ay yaqulu ammay yujibu ya, dan seterusnya. Jadi disertai dengan gunnah. Itulah maksud daripada idgham bi gunnah secara umum ya. Makanya dikatakan bahwa di sini tertulis ya bahwa idgham bi gunnah adalah idgham atau meleburkan satu huruf kepada huruf berikutnya dengan disertai gunnah. Kapan terjadi? Yaitu ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu setelahnya dengan 4 huruf yang tadi disebutkan. Apa saja hurufnya, Andra? Belum ditulis kayaknya dari tadi. Hah? Yanmu 4 huruf ya. Lalu yarmulun semuanya. Kalau yang disertai dengan gunnah adalah yanmu. Ketika nun sukun ataupun tanwin masuk atau berjumpa dengan huruf iya, huruf nun, huruf mim, huruf waw, maka pasti idghamnya disertai dengan gunnah ya. Coba lihat ya definisi. Nah, ini baru boleh antum tulis ya. Definisi daripada idgham bi gunnah ya, yang tertulis dalam kitab di sini. Kita masih menggunakan kitab ya Syarah Tuhfatul Atfal yang disusun oleh Ustaz Abdurrahman Fadali hafizahullahu taala. Definisi yang disebutkan adalah idgham bi gunnah. Yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke salah satu huruf berikutnya, yaitu yanmu, salah satu daripada 4 huruf ini ya. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke salah satu huruf berikutnya dari 4 huruf yanmu dan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, ini salah satu pembeda antara idgham dengan apa? Izhar. Hukum idgham dengan hukum izhar. Kalau hukum izhar ada juga gunnahnya. Gunnah daripada huruf nunnya masih ada. Tapi apa? Tidak dipanjangkan sebagaimana yang sudah diterangkan. Adapun pada hukum idgham bi gunnah ya, maka tadi dikatakan bahwa ketika memasukkan hurufnya ya, memasukkan huruf nun sukun ataupun tanwin kepada salah satu huruf yang 4
dengan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Hurufnya apa? Tadi hurufnya apa? Apa Yazid? Yanmu. Ada berapa itu? Ada 4. Ya. Rizki huruf idgham bi gunnah ada berapa? Apa aja? Yanmu. Baik. Ya, di sini tertulis sebab penamaan. Ya, sebab penamaan idgham bi gunnah dinamakan dengan idgham karena nun sukun ataupun tanwin melebur masuk ke huruf berikutnya. Yang dinamakan dengan bi gunnah karena proses meleburnya, proses masuknya nun sukun tersebut disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi tidak langsung masuk apa? Ayyaqulu misalnya. Faman ya'mal tidak, tapi faman ya'mal. Ada gunnahnya. Gunnah itu berasal dari suara hidung, ya. Atau gunnah memang suara hidung, ya. Walan nusyrik khairan yarah, ya. 'idhaman nakhirah, ya. Kemudian mim masad. Jadi tidak mim masad, enggak. Tapi disertai dengan gunnah yang panjang. Malam mamduda, ya. Min waraihim tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tidak lahabin wa tab, enggak. Disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Lahabin wa tab, ya. Lahabin wa tab, ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian di sini tertulis ada beberapa catatan, ya. Yaitu idgham pada huruf ya dan waw, termasuk kelompok idgham yang naqis. Naqis itu tadi, ya, kita sudah singgung sedikit, yaitu idgham naqis disebut idgham naqis atau istilah tersebut berkaitan dengan idgham yang ketika meleburnya itu sempurna ataukah tidak, ya. Ada idgham naqis, ada idgham kamil namanya. Kalau idgham naqis meleburnya tidak sempurna, ya. Adapun idgham kamil melebur secara sempurna, ya. Maka di sini ditekankan, ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam memberikan sifat gunnah, karena memang tidak betul-betul sempurna masuk ke dalam huruf waw nun itu, ya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengidghamkan dengan atau mengidghamkan, bersungguh-sungguhlah dalam menggunnahkan, ya, bersungguh-sungguhlah dalam memberikan sifat gunnah pada huruf nun sukun ataupun tanwin yang diidghamkan kepada huruf waw dan ya tersebut. Nah, kemudian ada catatan lain. Kalau bisa antum catat lebih bagus, karena ini jarang dibahas di dalam kitab tajwid atau yang sering kita bahas, ya. Dalam Tuhfatul Atfal tidak ada, dalam Jazariyah pun tidak ada yang kita pelajari, atau metode Syafi'i juga tidak membahas ini, ya. Yaitu nun sukun yang ada pada surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, dan juga yang disebutkan dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sini ada nun sukun, nun pada huruf muqatta'ahnya. Tahu huruf muqatta'ah? Yasin, Taha, Kaf, Ya, Ain, Shad, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya, itu namanya huruf muqatta'ah.
Disebut nun atau kita ketika membaca nun, lihat ada nun sukun belakangnya. Atau ketika membaca Yasin, Yasin, nah, ujungnya adalah apa? Nun sukun. Ya tidak? Di sini ada catatan. Tidak dibaca dengan idgham di dalam riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah ketika di wasal maksudnya. Gimana cara mewasalnya? Meskipun ada ya. Untuk jalur Syatibiyah ini tidak ada ya. Tidak meriwayatkan atau tidak disebutkan dalam matan Imam Asy-Syatibi ya, dalam kitab Imam Asy-Syatibi atau Hirzul Amani. Nah. Ya, jadi ketika misalnya kita mau mewasal ya, mau mewasal si ayat ini surat Al-Qalam dan Yasin, dibacanya seperti ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Paham? Jadi ya, meskipun ada riwayat Hafs an Asim yang jalur lain secara periwayatan nun ada. Tapi untuk jalur Syatibiyah yang mungkin secara umum kita gunakan di sini, maka dibaca secara izhar ketika diwasalkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, seperti itu. Nah, tidak digunnahkan ya untuk jalur Syatibiyah. Begitu juga dengan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seperti itu ya. Untuk yang jalur Syatibiyah. Ya, kesimpulannya adalah ketika nun sukun kita jumpai huruf nun sukun ataupun tanwin yang berjumpa dengan 4 huruf yanmu, ya, nun, mim dan waw, maka nun tersebut melebur kepada 4 huruf yang disebutkan. Ya, kepada 4 huruf yanmu tadi melebur, kemudian ya yang perlu diperhatikan adalah disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya, ini yang paling penting. Inti daripada pembahasannya adalah ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf yanmu, maka nun sukunnya masuk dileburkan kepada 4 huruf tersebut dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Taib, beberapa contoh silakan bisa diikuti biar supaya antum terbiasa juga ya. Faman ya'mal, silakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bukan dzarratin, di sini izhar ya. Lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik. Baru setelah itu ya yang diikhfakan dengan ikhfa atau gunnah yang panjang. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya tahu sering banyak yang bacaan gunnah-gunnahnya ditabrakkan ya. Perhatikan, kalau ketemu 4 huruf ini yanmu, nun sukun dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ini,
maka silahkan digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ya. Jadi kalau ada yang setoran ke saya baca pembahasan ini salah, siap-siap, sintruk minimal. Lagi, walan nusyrik idhaman nakhirah mim masad malam mamduda min waraihim abi lahabin wa tab hablum min masad Baik. Satu lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, Ustadz, tolong ditegur ya, gunnah itu betul-betul ditegur. Ya, jangan dibiarkan nanti kebiasaan, akhirnya kualitas bacaannya nggak maksimal. Ya, sebisa mungkin ditegur. Ya, secara khusus gunnah ini. Ya, kalau tidak panjang langsung tegur aja. Ya. Baik, sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Taib, ya, itu kurang lebih pembahasan yang berkaitan dengan idgham bi gunnah atau macam idgham yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Kapan terjadi idgham bi gunnah? Ketika apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yan mu. Maka apa yang dilakukan? Dileburkan nun sukun dan tanwinnya itu dileburkan, dimasukkan ke 4 huruf ini, dan apa? Ketika proses masuk tersebut disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Ini poinnya nih, ya. Masuk dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Sekali lagi, yaitu ketika nun sukun ataupun tanwin masuk ke dalam salah satu atau bertemu dengan salah satu 4 huruf dari yanmu. Sekarang ada masalah. Ternyata ada kondisi di mana huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ini ternyata tidak diidghamkan, tidak selamanya diidghamkan. Ada pengecualiannya. Nah, kita bahas pengecualian, antum harus faham dulu apa yang tadi dijelaskan. Tadi faham nggak yang dijelaskan?
Faham nggak? Gailan paham? Insya Allah. Baik. Baik, pengecualiannya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tentu saja ini adalah bait selanjutnya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Ya. Taib, itu saja mungkin materi yang bisa disampaikan. Untuk sesi berikutnya insya Allah kita masuk kepada sesi tilawah, yang di pertemuan lalu kita sudah membahas atau membaca surat ada yang masih ingat? Surat Jin, Al-Jin ya. Surat Al-Jin sampai ayat ayat berapa? 5 atau 4? Iya, sampai ayat 5. Insyaallah kita lanjut di ayat berikutnya. Silahkan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin seperti biasanya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan a'udu. Za, keluarkan lidahnya, ujung lidahnya keluarkan sedikit. Zu. Kalau kagok sedikit, keluarkan aja agak banyak, nggak apa-apa. Keluarkan ujungnya, tapi sedikit sebetulnya. Tapi kalau sedikit masih karagok, nggak apa-apa, agak banyak untuk latihan. Ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, di sini ada poin yang tadi kita bahas. Dikata apa? Ali. Dalam ayat ini ada poin yang tadi kita bahas. Yang mana? Nggak tahu, Habib juga, nggak usah minta bantuan. Dikata apa? Hayo, habis waktu. Yang mana? Hah? Jangan nanya Habib. Minal insi ya'udun, ya'udzun, yang itu. Baik. Kahfi bantuin. Yang mana? Nanya Azba. Hah? Rijalum mina. Ya. Tanwin ketemu dengan mim.
Atau di mana? Rijalim birijalim mina ya. Nah, tadi poin yang kita bahas. Tanwin nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf salah satu yang 4. Di sini bertemu dengan huruf mim. Perhatikan pengucapan gunnahnya seperti apa ya. Ingat, diidghamkan mimnya masuk kepada atau tanwinnya masuk kepada mim ya, kemudian disertai dengan gunnah yang panjang. Nah, sekali lagi silahkan dimaksimalkan secara bacaan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kondisi lain yang gunnah itu hadir atau gunnah itu dipanjangkan adalah ketika huruf nun bertasydid. Ini selalu always ya. Tidak pernah never. Selalu nun yang bertasydid itu selalu digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ya, nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, makanya ini gergetan juga kita nih kalau dengar orang ngaji innal insana amma yatasaalun. Ustaz tolong ditegur semuanya, Gunnah-gunnah ditegur. Kalau bisa tegur dengan keras, bari rada diciwit enggak apa-apa. Tapi lalaunan ya. Lalaunan, jangan nepi ka hejo atau sakit. Yang penting ditegur. Baik. Lihat juga ya hampir di setiap ayat di sini yang akan kita bacakan ada nun yang bertasydid. Maka perhatikan dari sisi gunnahnya. Nah, ayat berikutnya. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsa Allahu ahada. Lihat, dhanantum, jangan dhanang, enggak tebal ya, tipiskan dhanantum. Nah, di sini juga ada poin yang tadi kita bahas. Di mana? Di mana, Rafa? Allai yab'atsa. Apa kondisinya? Nun sukun bertemu dengan ya, ya. Maka dileburkan, diidghamkan, kemudian disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Ini poinnya nih, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan ya. Nah, perlu diperhatikan. Nah, sekali lagi kita baca, silahkan dimaksimalkan. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsa Allahu ahada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Lihat,
ini juga mungkin perlu dibahas. Syadidan wa sama lan yab'atsa. Nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan waw ataupun ya, ini rentan untuk malah tidak disertai gunnah, tapi hanya suara mulut saja, bukan alayya, alayya, la. Gunnah itu dari hidung, alay, ada suara dari hidungnya. Sama syadidan, hidung juga. Syadidan, ada suara dari hidung. Jangan syadidan, ini enggak tepat ya, enggak benar. Gunnah itu dari hidung memang suaranya. Jadi keluarkanlah dari hidung. Syadidan, ada suara dari hidungnya. Jangan cuma syadidau, suaranya mulut saja. Ya. Taib. Bagi yang tidak terbiasa silahkan dilatih ya. Memang seperti itu cara pengucapannya. Silahkan dimaksimalkan. Coba sekali lagi. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Baik. Lihat huruf ta'nya ya. Fawajadna, fawajad, jad, lihat qalqalahnya jad, wajadnaha, wajadnaha. Selesaikan dulu qalqalahnya, baru masuk ke huruf berikutnya. Muliat harasan sya. Muliat it ut Nah, jangan terlalu banjir. Tepatkan dulu makhrajnya, baru keluarkan tekan dulu syiddahnya. Bahas sifat Allahu a'lam lagi ya. Tekan dulu syiddahnya, kemudian tepat secara makhrajnya, baru keluarkan hamsnya. Muliat jangan banjir. Tekan yang kuat antara kedua sisi makhrajnya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atau gusi gigi seri atas. Nah, bunyinya seperti itu. Ya, bukan enggak. Ujung lidah tempelkan, ujung lidah tekankan kepada gusi gigi seri atas. Di situ huruf ta, to dan dal, ya. Taib. Sekali lagi, silakan dimaksimalkan. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Iya, keluarkan ainnya, jelaskan mimnya. Sama', sama'. Sama'. Mimnya jangan terlalu singkat ya. Sama'. Enggak. Sama'. Sama'. Naam. Sekali lagi. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'.
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Baik, cukup sampai ayat ke-9. Insyaallah dilanjut ayat berikutnya pertemuan selanjutnya. Kita ulangi untuk pemantapan dari awal ayat ya, atau dari ayat yang ke-6. Silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Baik, itulah kurang lebih bacaan daripada potongan surat Al-Jin. Insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Ya, sesi berikutnya seperti biasa kita coba ambil contoh beberapa bacaan dari para hadirin sekalian. Oh ya. Silahkan dibaca Kakak Gani. Baca perlahan, yang bagus maksimalkan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat, jangan syaitan, syai. Jelaskan ya-nya ya. Tapi tidak betul-betul jadi ya, tapi syaitani. Taruh ke bawah di huruf ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ya. Di akhir ada mad iwad namanya. Alif atau fathatain yang berada di akhir waqaf. Berapa kadarnya? 2 harakat saja. Jangan panjang teuing, ya, jangan terlalu panjang. Rohaqa, ko cukup. Sekali lagi, sudah bagus. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ya, lupa tadi afwan. Lihat, ya'udzu ya, zalnya tipiskan, antum terlalu tebal. Jadi dha nanti. Ya'udzu zu. Coba lebih tipis lagi. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أحسنت. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Nah ini syadidau, enggak bergunnah, cuman suara mulut. Beda itu bunyinya. Sok. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لا بأس. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Ulangi. Lihat naq'udu, qalqalahnya, kemudian ainnya keluarkan. Sok. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Mana ainnya? Lis-sam'. Lis-sam'. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. أيوة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ya. La bas. Ya. Terus dimaksimalkan Gani ya. Lihat antum faham hukum-hukumnya, silakan dipraktekkan. Ya, berikutnya silakan Kakak Agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Lihat al-lainnya sama nih, ha? Kasih hidungnya, kasih suara hidungnya maksudnya. Ahada, haknya kurang halus sedikit. Ya, sekali lagi. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
ahada. Sekali lagi. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Baik. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Bas. Silahkan Kakak Hazril. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Diulangi. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. La bas. Silahkan berikutnya Kakak Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sok ulangi, tarik dulu napasnya agak dalam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Shadidan wa. Kurang panjang gunnahnya, terus kasih ke hidung suaranya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Baik. Terakhir, silahkan dibaca Kakak Sultan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya. Insyaallah nanti untuk setiap hari Kamis subuh, selain Kamis kedua ini, kita akan ambil dari santri minimal 3 orang untuk ikut jadi mustami' di studio untuk baca dan yang lainnya. Nanti semuanya kena giliran. Siapkan mentalmu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Naam. Kak Hilman. Yang mudah aja pertanyaannya. Pengucapan huruf dal yang benar gimana, Ustaz? Huruf apa? Dal. 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 Baik. Pengucapan huruf dal yang benar diucapkan sesuai makhraj dan sifat. Adapun prakteknya tadi ya. Gini, jadi untuk pengucapan huruf yang benar itu kita perlu tahu sebelum bagaimana suaranya, kita menciptakan suaranya, kita perlu tahu makhrajnya di mana, tempat dikeluarkannya huruf tersebut di mana. Ini yang paling penting sebetulnya. Tidak cuman meskipun bisa ya ketika kita mendengar terus kita ikuti, kita turutan kita ikuti ya, kita meniru suaranya bisa saja. Tapi dengan mengetahui di mana makhrajnya, di mana tempat dikeluarkan hurufnya, maka lebih bagus lagi dan akan lebih tepat lagi. Setelah itu baru kemudian ada sifat-sifatnya juga ya. Dan itu sudah kita pelajari. Di mana makhraj huruf dal sekarang? Tadi sudah disebutkan. Gusi-gusi gigi atas belakang. Baik. Ya, sebetulnya ya dia menempel mungkin di setiap sisi ujung lidahnya ya, di setiap tepinya. Tapi terfokus seperti halnya huruf dad ya. Huruf dad itu terfokusnya di mana? Terfokusnya adalah di ujung lidahnya. Ujung lidah yang ditempelkan kepada gusi gigi seri atas. To da ta di situ. To da ta. To, da, ta, sama itu 3 huruf di situ. 3 huruf tersebut dikeluarkan dari tempat yang sama. Kurang lebih seperti itu. Da, di, du, ad. Bukan da ini lain. Ya, da ini da badag ya. Da orang Bandung kayaknya ya. Enggak tahu orang Selacau. Atau da saya aja baheula. Ya dulu saya begitu juga. Da-nya besar. Da-nya itu bukan di gigi gusi gigi seri tapi agak ke belakang. Ini tidak tepat ya. Yang benar adalah pas di pangkal, antara pangkal gigi seri dengan gusi gigi seri atasnya ya. Ad da di du ad. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Paham? Ya, Sultan mau nanya? Nggak jadi. Ayo nanya. Kasih mic-nya. Gunah kadarnya berapa? Gunah kadarnya berapa? Ini jawabannya tidak sulit tapi panjang. Nggak masalah, kita persingkat. Berapa kadar gunah yang dipanjangkan? Ya, ini sering disampaikan ya.
Kadar gunnah itu adalah 2 harakat. Tapi 2 harakat gunnah. Bukan 2 harakat mad. Meskipun ada yang berpendapat sekitar 2 harakat mad, ya. Tapi ya bisa disimpulkan bahwa 2 harakat gunnah lebih panjang daripada 2 harakat mad. Jadi seperti tidak terlalu berlebihan, terlalu panjang, ya, tidak juga terlalu atau sesingkat 2 harakat mad. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana tepatnya cara mengucapkannya atau kadarnya paling tepat seperti apa? Nggak bisa dipraktekkan sekarang, susah. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan ritme bacaan. Paham nggak? Menyesuaikan dengan ritme bacaan. Tentu saja kalau kita baca dengan nada atau ritme yang cepat, ya, ritme yang cepat akan lebih singkat lagi gunnahnya. Kalau kita menggunakan ritme yang lambat ketika membaca, akan lebih panjang gunnahnya. Paham tidak? Jadi disesuaikan dengan kadar ritme bacaannya. Enggak saklek harus segini. Mau bacaannya hadar, mau tahqiq, enggak seperti itu. Tapi disesuaikan dengan ritme bacaan yang digunakan. Bagaimana cara mengetahui benar atau tidaknya kadar gunnah kita? Duduk di depan guru yang berkompeten. Paham? Jadi tahu lama-lama kadar kita, oh segini gunnah. Kalau kecepatannya segini berarti kadar gunnahnya sebegini. Jadi begitu. Insya Allah guru-guru kita berkompeten dalam bidangnya. Insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.